Kantor Imigrasi Cirebon merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kantor Imigrasi Cirebon melayani daerah kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan. Kantor Imigrasi Kelas 2 Cirebon berdiri pada tahun 1959, hampir 9 tahun setelah penyerahan jawatan imigrasi kepada bangsa Indonesia oleh Belanda. Pada tanggal 29 Januari 1972, kantor imigrasi dipindahkan ke Jalan Sisingamangaraja nomor 33. Gedung ini berdiri di atas tanah milik PT Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Cirebon dengan status sewa. Dengan bertambahnya kegiatan di kantor imigrasi kelas 2 Cirebon, maka gedung yang lama dirasakan kurang representatif lagi. Pada tahun 2005, dibangunlah gedung perkantoran di atas lahan milik sendiri. Tanggal 23 Februari 2007, kantor imigrasi kelas 2 Cirebon yang terletak di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa nomor 51, Kedaung, Cirebon, diresmikan. Peresmian dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan kemudian mulai dipergunakan untuk melayani masyarakat pada tanggal 27 Desember 2007. Kantor Imigrasi Kelas 2 Cirebon berdiri di atas tanah seluas 6.700 meter persegi, dengan luas bangunan sekitar 1.400 meter persegi. Terdiri atas 2 lantai. Lantai pertama untuk pelayanan kepada masyarakat. Lantai atas dipergunakan sebagai ruang aktivitas kantor. Untuk pelayanan yang lebih baik, gedung perkantoran ini dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih. Sarana closed circuit television atau CCTV membuat segala kegiatan yang ada di perkantoran ini dapat selalu dimonitor. Selain telah memiliki situs di internet, kantor imigrasi kelas 2 Cirebon juga memiliki sarana internet. Pengunjung bisa memanfaatkan sarana internet tanpa dipungut biaya. Atau apabila pengunjung membawa laptop, ia dapat mengakses internet di tempat ini. Karena gedung ini telah memiliki fasilitas hotspot. Kepada pembina upacara, kumpul! Tantangan yang bersifat internal adalah menguatnya aspirasi masyarakat yang mendambakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sedangkan tantangan yang bersifat eksternal adalah fenomena perubahan dalam hubungan antar negara, politik dan ideologi maupun agama yang membawa dampak pada mobilitas manusia antar negara. Kami senantiasa selalu memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran kantor imigrasi Cirebon bahwa di era reformasi ini pelayanan publik sudah merupakan hak dari masyarakat. Dalam artian masyarakat dapat menuntut untuk dilayani dengan sebaik-baiknya. Pagi mulai pada Kepala Kantor Imigrasi Cirebon.
lapor karyawati kantor imigrasi Cirebon. Jumlah 39 orang. Hadir, tegap, siap mengikuti apel pagi. Laporan selesai. Balik tempat. Mengawali kegiatan pagi ini, berdoa, mulai. Selesai. Apel pagi selesai. Bubarkan. Bubarkan. Pada Kepala Kantor Imigrasi Cirebon. Hormat. Dengan visi menjadikan insan imigrasi yang profesional, berwibawa, dan berwawasan global, Kantor Imigrasi Kelas 2 Cirebon mewujudkan pelayanan prima bidang keimigrasian bagi masyarakat di wilayah kerja Kandim Kelas 2 Cirebon. Untuk mengimplementasikan visi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 2 Cirebon berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan imigrasi. Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas 2 Cirebon mengembangkan sistem informasi keimigrasian dan mensinergikan komponen-komponen imigrasi. Didukung oleh sekitar 40 orang pegawai, Kantor Imigrasi Kelas 2 Cirebon memberikan kepastian dan transparansi, juga berupaya untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Jajaran Kantor Imigrasi Kelas 2 Cirebon melayani jasa keimigrasian secara maksimal kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing. Di dalam melaksanakan tugas pokok tersebut yang meliputi tugas-tugas pelayanan, penegakan hukum, dan security, semakin meningkatnya kejahatan yang bersifat transnasional, antara lain penyelundupan manusia dan perdagangan manusia, terutama wanita dan anak-anak di bawah umur, dengan memakai modus operandi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, yang pelaku utamanya adalah manusia-manusia melalui lalu lintas antar negara. Untuk memberikan pelayanan cepat dengan security ketat, Kantor Imigrasi Kelas 2 Cirebon didukung dengan fasilitas peralatan pembuatan paspor yang online ke seluruh Nusantara dengan sistem foto terpadu berbasis biometrik atau SPTBB. Sistem ini akan mendeteksi secara dini pemohon yang mencoba untuk membuat paspor ganda. Dalam pelayanan pembuatan paspor, Kantor Imigrasi Kelas 2 Cirebon memberi jangka waktu sampai 3 hari atau paling lambat 5 hari kerja.
Untuk pemohon umum, berkas-berkas yang perlu dibawa ke kantor imigrasi adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran, dan ijazah terakhir. Bagi Anda yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, berkas Anda dilengkapi juga dengan rekomendasi dari atasan kantor Anda. Bagi Anda pensiunan pegawai negeri sipil, SK pensiunan harus dilampirkan. Untuk karyawan swasta, harus menyertakan rekomendasi keberangkatan ke luar negeri dari perusahaan yang bersangkutan. Semua berkas yang dibutuhkan difotokopi dan aslinya dibawa sebagai kelengkapan persyaratan permohonan paspor. Hari pertama, dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan, pemohon mengambil dan mengisi formulir. Setelah formulir diisi lengkap, bersama dengan berkas yang telah dipersiapkan, formulir ini diserahkan kepada petugas di loket. Petugas akan memeriksa dan mensahkan surat-surat sesuai dengan aslinya. Setelah itu petugas akan memberikan tanda bukti permohonan paspor. Apabila persyaratan tidak lengkap, petugas akan mengembalikan berkas agar dilengkapi oleh pemohon. Berikutnya, berkas pemohon beredar ke bagian pengecekan file untuk dicek apakah pemohon termasuk dalam daftar orang yang dicegah berangkat keluar wilayah NKRI. Pengecekan terakhir sebelum pada tahap berikutnya adalah penelitian oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Cirebon. Tahap berikutnya adalah wawancara. Dalam wawancara ini, pemohon ditanya berbagai hal menyangkut data pribadi pemohon dan lain-lain. Seringkali pada tahap ini, pemohon yang berusaha berlaku curang dapat terdeteksi. Selanjutnya, pemohon dipersilakan membayar biaya pembuatan paspor dan pembuatan foto dan sidik jari di loket yang tersedia. Petugas kemudian memberikan tanda bukti pembayaran kepada pemohon. Tanda bukti pembayaran ini kemudian diserahkan kepada pewawancara. Pemohon kemudian dipersilakan menandatangani paspor dan diminta untuk menunggu giliran pengambilan foto dan sidik jari dengan sistem biometrik. Pengambilan foto dan sidik jari dengan sistem biometrik mempunyai berbagai keunggulan. Sistem ini dapat mendeteksi kesamaan data yang muncul dengan sangat presisi.
Namun, selain kemampuannya yang canggih ini, alat ini juga menuntut ketepatan posisi badan pemohon pada saat pengambilan gambar. Jika posisi pemohon tidak tepat pada posisi seperti yang diprogram komputer, maka komputer tidak akan dapat membaca data dengan tepat. Untuk itu, pemohon dipandu petugas dalam pengambilan foto dan sidik jari. Usai pengambilan foto dan sidik jari, paspor disahkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2. Sementara proses di kantor imigrasi berlanjut dengan memasukkan data paspor sesuai SPTBB. Selanjutnya paspor didistribusikan dan diregistrasi. Tahap terakhir adalah laminasi paspor. Hari ketiga, pemohon sudah dapat mengambil paspor barunya. Petugas menyerahkan paspor dan pemohon diminta menandatangani buku bukti penyerahan sesuai dengan tanggal diterimanya paspor. Kemudian pemohon diminta memfotokopi paspornya dan menyerahkan ke kantor imigrasi sebagai arsip. Kini pemohon telah memegang paspor Republik Indonesia dan dapat dipergunakan untuk perjalanan ke luar negeri. Bagi orang asing, Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung memberikan pelayanan perizinan keimigrasian meliputi pelayanan pendaftaran orang asing POA, penyelesaian permohonan surat keterangan keimigrasian SKIM, permohonan kartu izin tinggal terbatas KITAS, permohonan kartu izin tinggal tetap KITAP, surat izin masuk kembali Exit Re-entry Permit ERP, perpanjangan izin kunjungan, serta penyelesaian pengembalian dokumen imigrasi. Prosedur penyelesaian pendaftaran orang asing POA meliputi penyerahan berkas permohonan, kemudian petugas menerima dan memeriksanya, memberikan nomor file dan mengambil berkas lama, pemeriksaan dan pembubuhan paraf persetujuan, dilanjutkan pengambilan foto diri dan pengambilan sidik jari, penandatanganan buku POA oleh Kepala Kantor, pengecekan ulang, serta penyerahan kepada pemohon. Sedangkan untuk prosedur penyelesaian permohonan surat keterangan keimigrasian SKIM, diawali penyerahan berkas permohonan, kemudian petugas menerima dan memeriksanya, memberikan nomor file dan mengambil berkas lama. Berikutnya, petugas melakukan pemeriksaan cekal dan meneliti surat-surat, pemeriksaan dan pembubuhan paraf persetujuan. Selanjutnya, pemohon membayar biaya imigrasi. Register dan penulisan SKIM, penandatanganan dokumen SKIM oleh Kepala Kantor, pengecekan ulang, serta penyerahan dokumen SKIM kepada pemohon. Prosedur penyelesaian permohonan kartu izin tinggal terbatas KITAS adalah sebagai berikut. Penyerahan berkas permohonan, kemudian petugas menerima dan memeriksanya, memeriksa cekal dan meneliti surat-surat, pemeriksaan dan pembubuhan paraf persetujuan,
membayar biaya imigrasi, pemberian nomor file, serta pengambilan berkas lama POA, B27, dan pengambilan sidik jari, kemudian dilakukan register dan penulisan kitas, penandatanganan oleh kepala kantor, pemeriksaan ulang, serta penyerahan kitas kepada pemohon. Demikian pula prosedur penyelesaian permohonan kartu izin tinggal tetap (KITAP) meliputi penyerahan kelengkapan berkas permohonan, penerimaan dan pemeriksaan berkas permohonan, pemeriksaan cekal dan penelitian surat-surat, persetujuan dari kepala kantor wilayah, pemeriksaan dan paraf persetujuan, pembayaran biaya imigrasi, pemberian nomor file, pengambilan berkas lama POA, B27, dan pengambilan sidik jari. Berikutnya, register, penulisan, dan penandatanganan kitab oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Sukabumi. Pengecekan ulang, selanjutnya diserahkan kepada pemohon. Tahapan prosedur penyelesaian permohonan izin masuk kembali Exit Re-entry Permit (ERP) meliputi penyerahan berkas permohonan, petugas menerima dan memeriksa, pemberian nomor file, dan pengambilan berkas lama, pemeriksaan cekal dan teliti surat-surat, pemeriksaan dan paraf persetujuan, pembayaran biaya imigrasi, penyelesaian administrasi dokumen, penandatanganan oleh kepala kantor, pengecekan ulang, serta penyerahan dokumen kepada pemohon. Sedangkan prosedur penyelesaian pengembalian dokumen imigrasi untuk orang asing antara lain penyerahan berkas permohonan, petugas menerima dan memeriksa, pemberian nomor file, dan pengambilan berkas lama, pemeriksaan cekal, pemeriksaan dan paraf persetujuan, penyelesaian administrasi dan penandatanganan, pengecekan ulang, dan penyerahan dokumen kepada pemohon. Prosedur yang harus ditempuh dalam penyelesaian permohonan perpanjangan izin kunjungan adalah sebagai berikut. Pemohon menyerahkan berkas, penerimaan dan pemeriksaan oleh petugas, pemeriksaan cekal dan penelitian surat-surat, persetujuan untuk warga negara tertentu atau imigrator, pemeriksaan dan persetujuan, pembayaran biaya administrasi, penyelesaian administrasi dokumen, pemberian nomor file POA jika lebih dari 90 hari, penandatanganan dokumen oleh kepala kantor, pengecekan ulang, serta penyerahan dokumen kepada pemohon. Kami beserta seluruh jajaran kantor imigrasi Cirebon senantiasa berupaya selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima.